Oke, kita udah masuk ke ini. Nah, jadi kita udah masuk tadi DXF-nya, ya kan? Jadi ternyata terima kasih masukannya bahwa DXF yang bisa dibaca sama SAP 2000 adalah versi 2000. Jadi DXF di CAT 2000. Terus kita pilih ini, apa namanya? Model struktur tadi. Tadi kan kita ngasih nama layer model struktur ya. Model struktur setelah apa tadi masuk DXF-nya, up direction-nya sama dengan Z, terus satuannya Newton milimeter sesuai satuan yang pas kita gambar di CAD-nya. Udah masuk di sini kita pilih frame-nya. Sebenarnya di sini bisa pilih yang lain sih, kayak shell, solid itu bisa dipilih. Cuman ya itu tadi. Kalau teman-teman mau memodelkan silakan. Cuman biar nggak terlalu ribet modelnya dalam penggambaran, itu shell-nya tidak kita modelin. Mungkin pertemuan berikutnya saya tak belajar dulu, nanti kita modelin. Oke, nah kita udah punya nih grid-nya nih. Option, display, black background. Oke. Nah, di sini kita udah punya nih, akhirnya punya satunya ganti Newton milimeter. Satunya ganti Newton milimeter. Nah, akhirnya kita udah punya nih model sesuai dengan apa namanya? Sesuai dengan bentuk bangunan yang di AutoCAD tadi, rumah Bapak Hussein. Ini kita periksa, harus diperiksa nih. Kadang-kadang pas mengimport itu salah nih, kayak panjangnya kita periksa. Tadi kan tingginya tuh harusnya yang atas 3350 kalau nggak salah. Yang kolom yang bawah itu 3400. Ini benar 3400, yang bawah 3450. Nah, berarti yang atas nih salah nih kita ngemodelinnya. Ini tetap harus dirubah, diedit. Diedit ini harus kita turunin. Caranya di select, edit, move to Z direction-nya min 50 mili. Oke. Nah, turunkan dia akhirnya. Terus kita cek tinggi kolomnya lagi. 3350 udah benar. Sekarang di sini tuh dia sectionnya apa ya? Assignment. Oh, jadi di sini dia sebagai WF baja ya. Cara berikutnya adalah tadi yang saya bilang, memastikan bahwa join-nya semuanya tersambung semuanya. Di sini kita model yang apa adanya, yang tanpa beban ini, kita kasih tumpuan dulu, assign, join, restrain, sendi aja kali ya. Halo Mbak Raisa, kita udah masuk bentar. Jadi tadi pas masuk ke SAP itu kan tinggal milih layernya aja. Tinggal milih layernya aja. Ulangin lagi deh, sekali lagi deh. Sekali lagi biar bermanfaat. Nah, kita delete. Kita file, sekali lagi import, DXF, portal versi 2000 tadi ya, DXF-nya 2000. Up direction sama dengan Z, satuannya Newton milimeter. Nah, pas di sini frame-nya yang kita pilih adalah tadi layer pada saat kita memodelkan. Oke. Nah, pas di sini kita harus periksa nih modelnya. Jadi kita udah punya model sesuai dengan AutoCAD tadi. Kita periksa nih. Terutama dimensi ya, jarak-jarak. Ini kan tadi 3,4 lantai 2, lantai 1 345. Oke, nah yang atas nih salah ternyata kan. Salah, ini harusnya 3350. Jadi ini harus kita turunin. Intinya setiap tahap harus diperiksa, karena kalau nggak diperiksa, kita turunin caranya edit, move, turunin ke bawah 50 cm. Oke. Nah, bawahnya udah turun 50 mili. Nah, udah benar. Sekarang yang paling penting adalah memastikan bahwa join-join satu sama lainnya terkoneksi. Caranya kita run. Kita kasih tumpuan dulu, assign, join, restrain. Misalnya jepit aja deh. Jepit. Nah, ini kan kalau kita lihat nih, kita extrude, dia udah ngasih
udah ngasih profil. Jadi dia di sini memodelkannya pakai baja secara default gitu kan. Kan kita kan tadi nggak masukin profil apa-apa ya di sub 2 di AutoCAD-nya. Nah di sini pas masuk sub 2000 ternyata dia udah define profile default nih. Padahal di sini tiba-tiba ada ini. Ini boleh sih pakai ini atau apa aja bebas. Coba kita run dulu untuk memastikan bahwa join-joinnya itu empel. Model date kita run now. Kita save dulu. Nah, 3D. Kita lihat pergerakannya. Nah, lihat. Jadi, kelihatan kan goyangannya kan ya? Goyangan bangunannya. Jadi, di sini bisa kelihatan bahwa ada balok. Ini balok anak yang dia ngeplek-ngeplek sendiri. Dua nih sama yang bawah nih. Jadi, dia nggak nempel gitu. Jadi, dia harusnya kan harusnya balok yang kecil ini, yang ngeplek ini menumpu sama balok yang melintang bangunan ini, karena dia sebagai balok anak gitu kan. Cuman dia ngeplek itu istilahnya nggak nempel gitu. Nah ini harus kita benerin. Kita buka gemboknya. Oke. Kita bikin biar mudah. Ini kita hide dulu yang tadi, yang bawah, kita select yang bawah, kanan, remove selection from view. Nah, jadi kita mengedit yang atasnya biar tampilannya clear. Nah, balok yang ini tadi panjang, dia ngeplek gitu kan. Nah, ini caranya harus kita potong-potong biar nyambung. Kita klik edit line, divide frame, break at intersection with selected join. Jadi frame-nya ini mau kita potong terhadap frame yang lain. Jadi frame satu sama lain akan saling memotong. Nah, kita pilih, nah kan dia udah kepotong kan. Cuman dari sini, ini harusnya udah otomatis jadi satu join. Nanti kita lihat ya. Cuman ini balok induk yang harusnya jadi satu, dia kepotong jadi dua. Kayak gitu. Nah teman-teman di sini dalam memodelkan harus bisa membayangkan mana yang induk, mana yang anak gitu. Induk itu ketemu kolom sama kolom. Kalau balok anak itu ketemunya tumpuannya di balok sama balok atau balok sama kolom. Nah, jadi ini balok yang kepotong ini. Nah, ini kan nyambung nih, induk nih. Nah, ini kan kepotong jadi dua. Karena tadi kita bagi dua. Ya, disambungin lagi. Edit line, join frame. Nah, nyambung lagi kan. Terus kita lihat, show all. Kita periksa lagi modelnya, kita run lagi, bolak-balik aja kayak gini terus sampai kalau bangunannya rumit nanti yang ngeplek akan banyak. Kita lihat gerakannya. Nah yang atas kan udah nggak terlalu ngeplek kan, maksudnya goyangan balok anak sama balok induknya udah nempel nih sama joinnya, tinggal yang bawah. Oke, tinggal yang bawah. Kita hilangin dari view, remove preview, remove selection from view, sama yang ini juga biar memudahkan kita dalam ngedit. Ini kan tadi ngepleknya. Ini sama, kita potong juga. Edit line, divide frame, break at intersection with selected join. Oke. Nah, udah bisa kan satu sama lain. Nah ini sekarang yang balok induknya kita gabungin lagi biar jadi satu. Oh saya kasih contoh aja deh. Misalnya ini nggak kita, efeknya apa sih kalau digabungin sama nggak digabungin ya? Biar nanti teman-teman bisa ngeliat
apa sih kalau bedanya digabungin sama nggak digabungin. Sebenarnya kalau secara struktural dia sama aja, cuman pengolahan processing dari subnya aja yang beda. Jadi ada 2 balok dia jadinya nanti. Nah dia apa namanya, joinnya satu sama lain udah ketemu. Ada lagi nggak yang ketemu ya? Yang nggak ketemu ya? Kayak gini nih, ini apa namanya, tidak enaknya memodelkan di AutoCAD adalah ini kita harus meriksa ini nih, harus meriksa join-joinnya ketemu atau enggak, karena nanti kalau misalnya enggak ketemu, tahu-tahu dia merah, distribusi bebannya nggak benar. Oke, ini kita anggap udah oke ya, joinnya satu sama lain udah ketemu. Nah, kenapa apa namanya, bangunan yang bagian depan goyangnya lebih goyang dibandingin yang belakang? Kita bandingin aja. Jadi yang di belakang itu ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 kolom. Jadi dia lebih kaku. Yang depan itu dia cuma ada 1, 2, 3, 4, 5, 50. Makanya goyangannya di belakang lebih kaku, di depan lebih goyang. Stop. Oke. Nah, sebenarnya dari sini udah selesai, ya kan? Jadi kita udah punya model yang didapat dari hasil AutoCAD tadi, DXF tadi. Di sini saya mau ngasih contoh ini, apa namanya, apa sih bedanya kalau frame-nya nyambung atau nggak nyambung. Misalnya ini kita bikin, mungkin saya lihat nama-namanya di sini udah beberapa kali ikut ya, jadi saya cepat aja di sini. Misalnya kita bikin add new material dulu, konkret. Ini saya pakai sub versi 20 karena user. Oke. Jadi kita bikin di sini FC30 misalnya, kilogram meter. Masih. Ini 2400, ini tinggal Newton milimeter, C-nya 30 MPa. Ini 1700 kali SQR 30. Sudah sini 23. C30. Terus kita bikin penampangnya. Misalnya konkret. Kita bikin sini 300 kali 250. 300 kali 250. Dan materialnya tadi jangan lupa FC30. Terus di sini reinforcement-nya kolom to be design, ya kan, sehingga. Nah ini material tulangannya harus bikin sendiri sih tadi, sesuai dengan BJTD 40 atau 39. Misalnya bikin kolom ini. Oke, terus kita bikin balok. Katakanlah balok B 250, B 500 kali 250. Ini 500, ini 250. Betonnya ganti FC30, kita ganti beam to be design. Ini tulangan ini apa namanya, selimut beton. Concrete cover to longitudinal rebar center. Oke. Kita ganti dulu semua kolomnya tadi. Assign frame section, kolom 300x250. Terus yang baloknya jadiin satu dulu ya.
Galaknya sign frame section. Oke, 200 kali 250. Oke. Nah, di sini kita harus lihat teman-teman, pada saat assign sectionnya, itu match nggak sih sama bentuk arsitekturalnya, terutama kolomnya ya, muter-muternya tuh loh. Misalnya gini, extrude, harus di extrude. Nah, ini kayak gini nih. Ini kan kolomnya arahnya, apa namanya, kolom berapa sih tadi? Kolom 300 kali 250. Nah, kan ini kan arahnya memanjang ke sana ya. Harusnya kan sejajar sama, misalnya kolomnya kita bikinin aja deh. Kita bikin supaya lebih kelihatan kolomnya, modify, kita jadiin 400 kali 150. 400 kali 200. 200. Biar kelihatan kali 200. 400 kali, biar kelihatan. Nah, ini kan kolomnya jadi melintang. Kalau kita lihat di arsitekturalnya, share screen, ada dia. Nah, jadi kadang-kadang yang sering berdebat sama arsitektural itu kan posisi kolom. Nah, ini kan kalau kolom yang melintang bangunan ini, living areanya, living room-nya kan jendol nih di sini, sofanya kena. Nah, ini makanya kita harus cek dan recheck, karena salah penentuan dalam apa namanya, bentuk kolom ini, ya kan, misalnya dia arahnya harusnya ke sana memanjangnya, kita pasang sini, nanti analisa strukturnya juga berbeda teman-teman, jumlah tulangannya juga berbeda. Jadi ini harus sama persis sama bentuk arsitekturalnya, sama bentuk, misalnya ini, yang ini kolomnya ngadepnya ke sini, yang ini ke sini, itu harus sama persis, kayak gitu kan, harus sama persis. Kalau enggak nanti hasil outputnya itu beda, sangat berpengaruh ketika dia apa namanya dibebanin momen di arah minornya, tapi kita pasang tulangannya ke arah major, seolah-olah kuat padahal nggak kuat. Itu terus. Nah, jadi kolom-kolom ini harus kita putar. Nih, semua kolom-kolom yang tadi harus kita putar. Misalnya kita select assignment properties ya, frame section, kita select yang kolom tadi, kolom 400 kali 200 ini, select, terus kita putar. Caranya putar adalah assign frame, ya kan. Terus di sini local axis sumbu lokalnya kita putar 90 derajat. Oke. Nah, 190 derajat kita lihat, oh yang ini jadinya benar kan, jadinya benar. Nah, cuman yang tadi kan yang belakang nih, nah yang belakang ini kan dia harusnya nggak gini bentuknya, harusnya memanjang sesuai searah dinding, ya kan. Ini kita balikin lagi, isinya cuma gitu-gitu aja. Ini sama yang tadi nih, apanya, yang tangga sama yang ini kita putar lagi, kita balikin lagi, assign frame section, local axis kita ganti 0. Oke. Nah, jadi itu ya teman-teman, nggak boleh salah. Nah, jadi satu kolomnya selebar dinding, satu ini nyesuaiin dinding, tapi semuanya ketemu di as. Oke. Berikutnya kita mau ngecek tadi apa sih bedanya kalau dia baloknya di join sama nggak di join pada semodel yang tadi. Standar, view standar, view. Ini kita run lagi. Nah, terus pada saat bedanya adalah di sini teman-teman. Jadi kalau pada saat masih di run analisa, run,
Terus kita mau lihat gaya-gaya dalamnya, date, momen arah 3. Oke. Nah, jadi kalau yang disambungin itu pas ini kita klik kanan, momennya tuh dapat gitu dalam satu batang, dalam satu frame gitu kan. Ini momen akibat beban mati tapi belum ada platnya. Nah, tapi kalau misalnya batangnya itu tadi nggak disambungin kayak yang lantai 2, kita klik, kita dapatnya cuma separuh doang. Jadi ini yang di warna biru ini harusnya jadi momen lapangan, kita mendesain tulangan lapangan. Kalau di sini seolah-olah dia tumpuan. Kalau frame-nya masih 1-2 nyampe 50 lah, oke. Masih gampang ketahuannya. Tapi kalau frame-nya udah ratusan kayak gitu, ini jadi salah nanti. Seolah-olah ini di sini tumpuan, padahal sebenarnya ini posisinya lapangan di tengah bentang. Di tengah bentang ini sama ini. Terus misalnya kalau misalnya kita minta sub mendesainkan tulangannya, kita klik start design atau concrete check. Misalnya gini ya. Ini saya hide dulu aja. Frame selection from view. Nah, misalnya kita minta sub mendesainkan tulangannya. Di sini tulangannya jelas. Di tumpuan atas 77 mm persegi, lapangan 302 mm persegi. Jadi dia jadi satu balok gitu loh. Jadi satu balok, tumpuan, lapangan, tumpuan. Nah, ketika dia nggak dipisah tadi, show all, dia jadi dua balok gitu loh seolah-olah. Dia jadi dua balok dan tulangannya jadi lebih detail emang, cuman ribet dan banyak frame selection from here. Nah, misalnya nih, dia jadi balok sendiri gitu loh. Jadi di sini tumpuannya 109, bawahnya 262. Sebenarnya jumlahnya sama yang tadi kan. Beda-beda dikit lah kayak iklan. Nah, cuman dia jadinya dia balok sendiri gitu. Padahal kalau dia tumpuan atas lebih banyak, lapangannya lebih banyak yang bawah, tumpuan atas lebih banyak. Bentuknya benar, cuman dia jadi dua balok yang berbeda kayak gitu. Itu aja perbedaannya. Padahal pada saat pelaksanaan di lapangan, ini balok ini tulangannya pasti menerus dari ujung kolom sini ke ujung kolom sini. Kayak gitu mungkin teman-teman hari ini kita udah menghabiskan waktu kurang lebih sejam memodelkan gimana caranya membuat model dari DXF di AutoCAD. Kita import di SAP 2000. Gitu. Hari ini mungkin kita goalnya itu dulu. Ada yang mau bertanya? Kalau ngebebanin dan lain sebagainya, seperti pertemuan-pertemuan sebelumnya sih ya, ini kita tinggal tambah plat aja, modelin plat, terus di run, cek seperti biasa. Ada yang mau ditanyain atau sekarang mau dilanjutin, mengingat-ingat lagi, atau cukup? Pertemuan sebelumnya yang mana? Pertemuan sebelumnya minggu kemarin. Oh ini Bang, kalau boleh request. Udah aku nggak baca chatnya tadi, sorry. Bang, kalau boleh request minggu depan belajar perencanaan awal perhitungan beban-beban pada struktur. Mulai dari beban hidup, beban mati, beban dan beban gempa. Terima kasih Bang. Oke, kita jadwalin deh. Minggu depan jadi yang baru ngikut, nanti kita akan ngulang-ngulang sih sebenarnya. Jadi saya tujuannya bikin ini adalah belajar dasar-dasarnya dulu aja, karena kalau yang udah rumit, udah susah, nanti bisa mempelajarin sendiri lah kalau dengerin dasarnya. Oke, boleh deh. Nanti pertemuan berikutnya kita ngitung dari awal gitu.
hitung dari awal pembebanannya dapatnya dari mana. Sebenarnya gini, teman-teman di sini teknik sipil semua harus punya paling tidak file-file ini ya. Sebenarnya saya udah siapin sih. Di sini saya, nah ini nih. Kita coba saya share di ini deh ya. Mana ya? Dan ini, jadi apa namanya SNI yang wajib harus punya nih kayak ini. SNI gempa nih 126, SNI 127 beban, SNI baja 1729 sama 287. Ini adalah master dari semua desain, master dari semua. Sebenarnya ada satu lagi SNI geoteknik, SNI 8 berapa gitu, geoteknik, rencana geoteknik. Terus model JIS ini buat material-material. Sebenarnya ada sih SNI yang lain, kayak cuman SNI yang lain kayak detail standar material, standar pengujian, ya kayak gitu bisa dipelajarin tapi tidak terlalu digunakan dalam perhitungan analisa struktur. Tadi saya coba share gimana ya SNI. Saya punya ini sebenarnya kumpulan SNI. Ini SNI PBI. Terus coba saya masukin di hosting terus saya. Jadi tata cara pengujian, tata cara standar gempa untuk jembatan, pasangan, ini teman-teman harus punya, wajib punya. Nanti coba saya share di page. Cuman yang kalau dalam menganalisa struktur itu sebenarnya ya cuman perlu ini aja tadi. Mungkin minggu depan deh ya, minggu depan kita sempatin dari awal gimana sih mendapatkan beban-bebannya dari mana aja. Mungkin gitu dulu teman-teman. Cukup ya, udah sejam lebih. Mungkin teman-teman mau siap buat malam mingguan. Nanti apa namanya screen recordnya nanti saya post di page ya. Oke, teman-teman, terima kasih banyak atas waktunya. Di sini saya bukan ngajarin tapi kita share aja satu sama lain, dan saya senang kalau misalnya teman-teman bisa mendapatkan manfaat dari pertemuan kali ini. Itu aja, sukses buat semuanya, jaga kesehatan, COVID-nya masih banyak. Semoga teman-teman selalu diberikan kesehatan, keselamatan, dan kemudahan dalam setiap aktivitasnya. Amin. Sekian dari saya, terima kasih. Selamat sore dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.